Seberapa penting Tuhan dalam hidupmu? Tuhan tidak penting, maka kita tidak akan pernah punya hikmat. Tuhan biasa-biasa saja bagi saya, maka hikmat akan biasa-biasa bagimu juga. Kalau Tuhan sangat penting bagi kita, maka hikmat akan berlimpah-limpah di dalam diri kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berhikmat, antusias mengejar hikmat. Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan hikmat berarti mengejar hikmat dengan amat sangat. Ketahuilah, kebenaran atau hikmat itu memerdekakan kita. Hikmat itu memerdekakan kita dari hawa nafsu. Hikmat memerdekakan kita dari belenggu dosa. Hikmat memerdekakan kita dari belenggu hutang. Hikmat memerdekakan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kebodohan. Kalau kita mau expert, menguasai hikmat, kita harus mengejar dan mempelajarinya. Kenapa seringkali kita salah mengambil keputusan? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Kalau kita punya hikmat, informasi yang lengkap, kita tidak akan mungkin membuat keputusan yang keliru. Atau kenapa kita nggak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang terbatas, informasi yang tidak akurat. Tapi kalau kita punya informasi yang lengkap, informasi yang tepat, informasi yang akurat, kita nggak mungkin sampai nggak naik kelas. Sama halnya dengan hidup ini. Kenapa seringkali kita gagal? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Hikmat menolong kita agar kita jangan gagal, agar kita jangan keliru mengambil keputusan, agar kita jadi bijaksana. Saya teringat dengan Salomo ketika dia selesai membangun bait Allah, dia mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi bait Allah, dan Salomo pun diliputi oleh zaman Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkata kepada Salomo, "Apa yang engkau minta daripadaku?" Maka Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsanya. Lalu Tuhan kagum dengan Salomo, karena Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta popularitas, kebesaran, Salomo tidak meminta umur panjang, melainkan hikmat. Maka ketika Salomo diberikan hikmat, inilah yang membuat Salomo menjadi besar, menjadi sangat terkenal dan termasyur namanya, dan bahkan membuat Salomo menjadi orang yang terkaya di zamannya oleh karena hikmat Tuhan. Dan melalui hikmat, akhir Salomo menjadi orang yang sangat bijaksana, menjadi orang yang begitu dihormati di dunia ini. Salah satu kasus yang dihadapi oleh Salomo ketika diperhadapkan dengan dua orang ibu yang memperebutkan anaknya. Salah satu ibu berkata, waktu dia tidur, anaknya kegencet sama badan si ibu itu. Begitu anaknya itu mati, dia tukarkan anaknya kepada anak saya, sehingga anak yang mati itu jadi milik saya, anak yang hidup jadi milik dia. Sedangkan ibu yang lain berkata, dia yang tidak sengaja membuat anaknya mati kegencet, sehingga akhirnya menukarkan anak yang mati kepada saya, dan dia mengambil anak saya yang hidup. Ribut tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Lalu Salomo dengan hikmat Tuhan mengambil pedang dan kemudian mau membelah anak tersebut menjadi dua bagian, agar kedua ibu tersebut masing-masing mendapatkan bagian. Lalu apa yang terjadi? Pemilik ibu yang asli, yang anak itu masih hidup, berkata kepada Raja Salomo, "Jangan kau bunuh anak ini. Saya rela memberikan anak ini kepada ibu itu, agar anak ini hidup, jangan sampai mati." Sedangkan ibu yang lain, yang anaknya mati karena dikencet sama badannya sendiri waktu tidur, berkata kepada Raja Salomo, "Yes, bunuh saja Tuan Salomo. Belah saja biar adil, kita sama-sama dapat anak yang mati." Lalu Salomo mengerti bahwa ibu yang ori, ibu yang sebenarnya adalah ibu yang tidak ingin anak itu mati. Lalu Salomo memberikan anak itu kepada ibu yang sebenarnya. Di sini, sejak saat itu, Raja Salomo menjadi begitu sangat terkenal di dalam hikmat dan kebijaksanaan, dalam mengatur, dalam memerintah,
dalam memimpin bangsanya. Untuk memperoleh hikmat, Anda perlu mengejar sumber hikmat, yaitu Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik, Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kita rantingnya. Memang yang selalu digemari makhluk hidup ada ranting. Karena ranting itu punya karisma, ada daun, ada buah, dan juga ada bunga. Pokok kurang menarik, tapi ranting tidak akan pernah bisa hidup tanpa pokok. Begitu dia dipisahkan dari sumber, maka ranting itu akan mati. Sama hal dengan kehidupan ini. Hidup ini tidak akan pernah berbuah. Hidup ini tidak akan pernah berhikmat kalau kita tinggal di luar Tuhan. Hidup di luar Tuhan tidak akan pernah membuat kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hikmat. Dan tidak bisa melakukan banyak hal alias mati. Karir dan usaha kita tidak berkembang. Relationship kita tidak ada damai. Potensi kita bantet. Kalau kita terpisah dari sumber. Kalau kita tidak pernah nempel sama Tuhan, sumber hikmat. Tetapi barang siapa hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam dia, dia akan berakar dalam hikmat. Dia akan bertumbuh dalam hikmat. Dia akan berbuah dalam hikmat. Dia akan melakukan banyak perkara. Pertanyaan saya adalah, seberapa penting Tuhan dalam hidupmu? Tuhan tidak penting, maka kita tidak akan pernah punya hikmat. Tuhan biasa-biasa saja bagi saya, maka hikmat akan biasa-biasa bagimu juga. Kalau Tuhan sangat penting bagi kita, maka hikmat akan berlimpah-limpah di dalam diri kita.